Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan gaji P3K tahun 2024, yaitu segini gaji P3K paruh waktu 2024. Tenaga honorer yang gagal seleksi tahap 1 dan 2 wajib tahu. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan gaji P3K, PNS, dan honorer tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah akan mengimplementasikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau part-time sebagai salah satu cara untuk merekrut tenaga honorer. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memberikan pilihan untuk honorer yang menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Konsep P3K paruh waktu ini ditujukan untuk memberi solusi kepada ASN agar tetap bekerja tanpa terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK, terutama di tengah kebijakan penghapusan tenaga honorer. Pegawai P3K paruh waktu diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kerja dan memenuhi persyaratan administrasi. Lalu, apa beda antara P3K paruh waktu dan penuh waktu? Berikut di antaranya. Gaji P3K paruh waktu lebih ringan bagi anggaran pemerintah karena besarnya tidak akan melebihi gaji tenaga honorer yang akan dihapuskan. Besaran gaji P3K disesuaikan dengan tugas, bidang, dan tanggung jawab serta tidak mengharuskan P3K paruh waktu berada di kantor sepanjang hari. Jadwal kerja P3K paruh waktu juga berbeda dari P3K penuh waktu, yaitu disesuaikan dengan kesepakatan waktu yang berlaku. Keuntungan dari status P3K paruh waktu adalah kedudukannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang lebih tinggi daripada honorer sebelumnya, serta adanya fleksibilitas bagi pegawai untuk melakukan kegiatan lain di luar tugasnya sebagai P3K. Kehadiran P3K paruh waktu ini diharapkan mampu mengakomodasi tenaga honorer agar tetap memiliki pekerjaan dan pendapatan tanpa menambah beban anggaran pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 83 tahun 2022 pengatur standar biaya masukan yang dijadikan panduan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satu aspek penting dalam PMK ini adalah ketentuan terkait besaran gaji tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah. Selanjutnya, isi pokok PMK nomor 83 tahun 2022. Standar biaya masukan PMK ini menetapkan standar biaya masukan yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam menyusun anggaran. Standar ini mencakup berbagai kebutuhan seperti
gaji, tunjangan, honorarium, hingga operasional lain. Standar ini memberikan acuan bagi setiap instansi agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengaturan gaji tenaga honorer PMK nomor 83 tahun 2022 mengatur tentang gaji untuk tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah mulai dari Rp2 juta hingga Rp5.610.000 per bulan. Besaran gaji ini disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan lokasi kerja honorer, serta memperhatikan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi. Komponen biaya untuk honorer dalam menetapkan gaji tenaga honorer PMK ini mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kualifikasi pendidikan, yaitu tingkat pendidikan honorer seperti lulusan SMA, D4, atau S1 dapat memengaruhi besaran gaji. Kemudian jenis pekerjaan. Honorarium ditentukan berdasarkan jenis dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian wilayah kerja. Lokasi kerja juga mempengaruhi gaji, terutama jika berada di daerah terpencil atau dengan kondisi yang sulit. Fleksibilitas dan efisiensi anggaran PMK ini mendukung fleksibilitas serta efisiensi anggaran, terutama dalam mengatasi penghapusan tenaga honorer. Selanjutnya, mengenai seleksi P3K 2024 tahap yang kedua. Pada seleksi P3K 2024 terdapat 2 periode pendaftaran, yaitu untuk pelamar, prioritas, dan tenaga non-ASN yang memiliki kualifikasi tertentu. Tahap pertama, pendaftaran telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024, namun khusus bagi Kementerian Agama, pendaftaran berlangsung dari 21 Oktober hingga 4 November. Adapun tahap yang kedua dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Para tenaga honorer yang berminat mengikuti seleksi ini dihimbau untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Tidak semua tenaga honorer yang masih aktif di instansi pemerintah dapat mengikuti seleksi ini. Menurut keputusan Menteri Pan-RB, honorer yang berhak adalah yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru terkait dengan gaji P3K tahun 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.